Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kami akan mempresentasikan makalah kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami. Ya, saya sendiri Muhammad Abdul Malik. Saya sendiri Novia Aulia Putri. Nama saya Setiawan Nur dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Jadi kelompok 2 ini membahas dua materi, yaitu materi hukum pidana dan hukum acara pidana. Jadi langsung saja kita mulai pembahasannya dari hukum pidana dulu. Jadi hukum pidana itu adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan apa yang dilarang dan dapat dijatuhkan terhadap apa yang melakukannya. Dan di sini ada definisi dari pakar hukum, beberapa pakar hukum, yaitu dari Pompe, Sato Citartanegara, dan Profesor Muljatno. Jadi ada 3 pakar hukum yang kami bahas di sini, yang mendefinisikan pidana hukum itu menurut mereka sendiri, yaitu kalau Pompe itu berpendapat bahwa hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dan aturan pidananya. Lalu kalau Sakto Kartanegara itu dia ada dari beberapa sudut gitu. Jadi dia ada dari sudut hukum pidana dalam arti objektif dan dalam arti subjektif gitu. Terus kalau Profesor Muljatno, menurut dia hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan hukum gitu. Terus masuk ke materi kedua, yaitu pembagian pidana hukum. Jadi pembagian hukum. Jadi pembagian hukum itu ada 2, yaitu objektif dan subjektif. Dan objektif ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu merupakan hukum pidana material dan formil. Jadi hukum pidana material tadi bersifat dia tuh dalam keadaan diam gitu. Jadi oleh karena berupa substansi isi suatu peraturan, juga bersifat abstrak. Jadi oleh karena merupakan kata-kata dalam suatu ketentuan undang-undang. Kalau formil itu dia dalam keadaan nyata atau konkret, oleh karena berjalan atau bergerak dalam proses, sehingga disebut hukum acara pidana. Ini saya akan menjelaskan tentang asas-asas dalam hukum pidana. Di dalam hukum pidana itu terdapat asas-asas hukum pidana. Nah, asas-asas hukum pidana itu ada 6. Yang pertama, asas legalitas. Tidak ada satu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Seperti pada pasal 1 ayat 1 KUHP, yaitu jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan, maka yang dipakai adalah aturan yang paling ringan sanksinya bagi terdakwa. Pasal 1 ayat 20 KUHP. Lalu yang kedua, asas tiada pidana tanpa kesalahan. Untuk menjatuhkan pidana kepada orang yang telah melakukan tindak pidana harus dilakukan bila mana ada unsur kesalahan pada diri orang tersebut. Jadi jika seseorang tidak ada melakukan kesalahan kepada sang pelapor, maka orang itu tidak bisa kita laporkan atas hukuman pidana. Lalu yang ketiga, asas teritorial. Artinya, ketentuan hukum Indonesia itu berlaku atas semua peristiwa pidana yang terjadi di daerah yang menjadi wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk pula kapal berbendera Indonesia, pesawat terbang Indonesia, dan gedung kedutaan dan konsul Indonesia di negara asing. Lalu, yang keempat, asas nasionalitas aktif. Artinya,
Ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana dimanapun ia berada. Yang kelima, asas nasionalitas pasif. Artinya, ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua tindak pidana yang merugikan kepentingan negara Indonesia. Yang keenam, asas universal. KUHP Indonesia juga mengatur tentang dapat dipidananya perbuatan-perbuatan seperti pembajakan laut, meskipun berada di luar kendaraan air, jadi di laut bebas atau mare liberum. Nah, lalu selanjutnya penggolongan delik. Berdasarkan rumusan pasal, delik itu ada dua penggolongan. Yang pertama, delik formil dan delik material, yaitu delik formil itu berada di pasal 362 dan delik material itu berada di pasal 338. Lalu yang B, delik biasa atau pokok dan delik yang dikualifikasi. Nah, delik yang biasa itu pada pasal 362 dan pasal 338. Sedangkan delik yang dikualifikasi itu pada pasal 363 dan pasal 340. Selanjutnya macam-macam pidana. Dalam pasal 10 KUHP ditentukan macam-macam hukum yang dapat dijatuhkan sebagai berikut. Nah, ini hukuman-hukuman pokok. Yang pertama, hukuman mati. Yang kedua, hukuman penjara. Yang ketiga, hukuman kurungan. Yang keempat, hukuman denda. Yang kelima, hukuman tutupan. Lalu ada hukuman tambahan, yaitu hukuman tambahan itu tidak dapat dijatuhkan secara tersendiri, harus disertakan pada hukuman pokok. Hukuman tersebut antara lain, yang pertama, pencabutan hak-hak tertentu, yang kedua, penyitaan barang-barang tertentu. Jadi kita masuk ke bagian hukum acara pidana. Jadi hukum acara pidana itu pada tanggal 24 September 1981 telah ditetapkan hukum acara pidana dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Jadi definisi hukum acara pidana itu tidak disebutkan secara tegas dan jelas. Namun hanya dijelaskan dalam beberapa bagian dari hukum acara pidana, yaitu antara lain pengertian penyelidikan atau penyidikan, penuntutan, mengadili pra-peradilan, putusan pengadilan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan. Jadi begitu. Lalu fungsi hukum acara pidana itu melaksanakan hukum pidana material, artinya memberikan peraturan cara bagaimana negara menggunakan alat-alatnya dapat mewujudkan wewenangnya untuk memidana atau membebaskan pidana. Jadi fungsinya itu seperti itu. Terus tujuan hukum pidana itu bertujuan untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran material, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat. Dan kedua tuh mencari siapa pelakunya yang dapat didakwah. Dan setelah putusan pengadilan dijatuhkan dengan segala upaya hukum yang telah dilakukan dan akhirnya putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Lalu dengan demikian berdasarkan pedoman pelaksanaan KUHP tersebut telah menyatukan antara tujuan dan tugas dan atau fungsi hukum acara pidana. Namun seharusnya tujuan hukum acara pidana dari segi teoritis tuh lebih diparalelkan dengan hukum pada umumnya, yaitu untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Jadi selanjutnya dari segi praktis adalah untuk mendapat suatu kenyataan yang berhasil mengurangi keresahan dalam masyarakat berupa aksi sosial yang bersifat rasional dan konstruktif didasarkan kebenaran dan keadilan hukum. 4. Asas-asas dalam hukum acara pidana. Adapun asas-asas yang mengatur perlindungan terhadap
keluhuran, harkat dan martabat manusia yang ditegakkan sebagaimana termuat dalam KUHP antara lain: A. Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. B. Masa persamaan di depan hukum, equality before the law. Artinya semua orang diperlakukan sama dengan tidak memperbedakan tingkat sosial, golongan, agama, warna kulit, kaya, miskin, dan lain-lainnya di muka hukum atau pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. C. Tidak seseorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain daripada yang ditentukan oleh undang-undang. Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. D. Tidak seseorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah berusaha atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya. Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. E. Atas perintah tertulis yang berwenang, artinya segala tindakan mengenai penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan hanya dapat dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang berwenang oleh undang-undang. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. F. Asas praduga yang tak bersalah, artinya setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. F. Asas pemberian ganti rugi dan rehabilitasi tanpa salah tangkap, salah tahan, dan salah tuntut, mengadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai atau hukum yang diterapkan, berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi. Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. G. Asas peradilan dilakukan dengan sesederhana, cepat, dan biaya ringan atau lazim disebut contest justice. Pasal 4 ayat 2 dan pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. H. Asas memperoleh bantuan hukum seluas-luasnya, artinya bahwa setiap orang wajib diberikan kesempatan untuk memperoleh bantuan hukum pada tiap tingkatan pemeriksaan guna kepentingan pembelaan. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. I. Asas wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum dakwaan serta hak-haknya termasuk hak menghubungi dan meminta bantuan penasihat hukum. J. Asas hadirnya terdakwa, artinya pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara pidana dengan hadirnya terdakwa. Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Dan yang kelima, prinsip-prinsip dalam hukum acara pidana. A. Prinsip legalitas. Dalam Considerance KUHP huruf A berbunyi bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. B. Prinsip keseimbangan. Dalam Considerance KUHP huruf C antara lain ditegaskan bahwa dalam setiap penegakan hukum harus berlandaskan prinsip keseimbangan yang serasi antara lain perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban manusia. C. Prinsip unifikasi. Dalam Considerance KUHP huruf B bahwa demi membangun atau pembangunan di bidang hukum sebagaimana termasuk dalam garis-garis besar haluan negara, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4 MPR 1978 perlu mengadakan usaha peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional dengan mengadakan pembaruan kodifikasi serta unifikasi hukum dalam rangkuman pelaksanaan secara nyata dan wawasan. D. Prinsip diferensi fungsional. Yang dimaksud dengan diferensi fungsional adalah penjelasan dan penegasan pembagian tugas
dan wewenang masing-masing antara ajaran aparat penegak hukum secara internasional instansional. Prinsip saling koordinasi. Yang dimaksud saling koordinasi yaitu built in control, artinya pengawasan dilaksanakan berdasarkan struktural oleh masing-masing instansi menurut jenjang pengawasan span of control oleh atasan kepada bawahan. Dan yang keenam, ilmu pembantu hukum acara pidana. Dikemukakan ilmu pembantu yang dapat digunakan sebagai ilmu pembantu hukum acara pidana sebagai berikut. Yang pertama, logika. Untuk memperoleh suatu kebenaran, seseorang akan memerlukan suatu pemikiran atau dapat menghubungkan satu keterangan dengan keterangan lainnya. Dalam hal ini dibutuhkan logika. Pada bagian hukum acara pidana yang saling membutuhkan pemakaian logika ialah masalah pembuktian dan metode penyidikan. Yang kedua, psikologis. Dengan logika kita dapat mengarahkan pikiran kita menuju suatu ketercapaian kebenaran material. Kemudian polisi, hakim, jaksa, penuntut umum, dan terdakwa adalah manusia yang memiliki perasaan yang harus dimengerti pola tingkah lakunya. Salah satu ilmu yang mempelajari perilaku manusia adalah psikologis, sehingga untuk seseorang penyidik yang ingin memperoleh suatu keterangan kebenaran dari perilaku perbuatan tindak pidana, maka secara psikologis penyidik harus mampu menguasainya. 3. Kriminalistik. Ilmu psikologis sebagai ilmu pembantu dalam hukum acara pidana dalam menghadapi manusianya, maka ilmu kriminalistik adalah ilmu yang dapat menganalisis dan menilai fakta-faktanya. Psikiatri. Hal-hal yang perlu dilihat. 4. Psikiatri. Hal-hal yang perlu diteliti dan diusut dalam usaha menemukan kebenaran material bukan hanya manusia dan situasi kondisi yang normal, tetapi kadang-kadang juga diperlukan hal-hal yang abnormal. Dalam hal ini, ilmu yang dibutuhkan untuk meneliti keadaan-keadaan yang abnormal adalah psikiatri. Maka dengan psikiatri akan mengungkapkan suatu kebenaran material secara abnormal. Dan yang terakhir, kriminologi. Selain daripada ilmu-ilmu pembantu hukum acara pidana di atas, maka ilmu kriminologi merupakan salah satu ilmu pembantu yang sangat penting dalam hukum acara pidana. Sebab kriminologi ilmu yang mempelajari sebab-sebab atau latar belakang mengapa orang melakukan kejahatan. Oke, baik, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Jika ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.